Halo adik-adik, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film adventure berjudul In Heart yang dirilis pada tahun 2008. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Characters to life. Ketika seseorang yang dikaruniai kemampuan, yaitu jika membaca dengan lantang, maka akan mendatangkan tokoh atau benda dari buku yang ia baca, dan biasa disebut sebagai Silver Tongue Owl. Hal itu pun terjadi kepada seorang ayah yang menciptakan buku dongeng dan mendatangkan tokoh-tokoh jahat dari buku tersebut. Hal ini terbukti pada saat malam hari di mana sang ayah yang bernama Mortimer Forchet atau dipanggil Mo dan istrinya Reza membacakan dongeng Little Red Riding Hood ke anaknya yang bernama Maggie. Dan tiba-tiba tedung merah muncul entah dari mana. Once she gave her. Lalu, 12 tahun kemudian, Mo dan Maggie pergi ke Eropa untuk mencari buku kuno yang sudah lama ia cari-cari. Selagi menunggu ayahnya mencari buku tersebut, Maggie menunggunya di luar sambil makan ketan. Saat Mo sedang melihat-lihat, ia mendengar suara bisik di antara buku-buku yang membawanya ke sebuah buku yang sudah lama ia cari-cari, yaitu buku In Heart. Tak lama kemudian, Mo keluar untuk menyusul Maggie, tapi ia malah terkejut dengan keberadaan Dustfinger di dekat Maggie. Jadi, Dustfinger itu tokoh dari buku In Heart yang pernah Mo baca saat Maggie masih kecil. Karena ketidaktahuannya, Mo pun malah mendatangkan Dustfinger dan tokoh lain, bahkan musuhnya yaitu Capricorn bersama ante-antenya. Dan setelah kejadian tersebut, Reza menghilang secara tiba-tiba. Kedatangan Dustfinger sekarang adalah meminta Mo untuk membaca ulang In Heart agar Dustfinger kembali ke dalam buku. Namun Mo menolak karena risikonya yang terlalu berbahaya. Tak menyerah begitu saja, Dustfinger kemudian meminta buku In Heart dan berniat untuk mencari orang lain yang mempunyai Silver Tongue Owl. Karena tidak mau mengambil risiko yang bahaya, Mo dan Maggie pun lari kabur dari Dustfinger. Dengan menggunakan mobilnya, Mo dan Maggie pergi ke budinya yang bernama Eleanor di Italia. Karena keluarganya yang memang suka membaca buku, Eleanor memiliki ratusan koleksi buku di rumahnya. Tak mau melewati kesempatan itu, Maggie pun pergi ke ruangan tersebut untuk membaca buku 1001 Azab Kubur. Namun, tak lama kemudian, Dustfinger datang membawa para ante-antenya Capricorn dan membawa Mo, Maggie, dan Eleanor ke kastil baru milik Capricorn di dunia nyata. You remember, Mom? Masterpieces you're destroying! Sesampainya di sana, mereka dibawa ke penjara bawah tanah bersama hewan-hewan mitologi dari dalam buku. Maggie dan Eleanor pun terheran dengan makhluk-makhluk tersebut karena belum pernah melihatnya di dunia nyata. Lalu, Mo menjelaskan kalau dia mempunyai kemampuan jika membaca dengan lantang, ia akan mendatangkan tokoh dari buku tersebut dan sebaliknya, orang yang di dunia nyata akan masuk ke dalam buku, ya pokoknya istilah koyok barter, gitulah. Dan itu mengapa dulu istrinya menghilang saat Mo mendatangkan Dustfinger dan yang lainnya. Capricorn kemudian memanggil Mo, Maggie, dan Eleanor ke hadapannya. Ternyata ada satu orang lagi yang menjadi tahanan Capricorn. Ia adalah Darius yang memiliki kemampuan yang sama dengan Mo, yaitu Silver Tongue Owl. Lalu, ia disuruh membaca buku cerita tentang Rapunzel dan benar saja, selang beberapa detik Rapunzel datang ke dunia nyata. With big mouths. Splendid long hair.
Sama dengan Darius, Carpicon menyuruh paksa Mo untuk membaca buku The Arabian Night, dan jika tidak mau, Maggie dan Elinor lah yang akan menjadi korbannya. Tak mau anaknya dalam bahaya, Mo pun membacakan buku cerita tersebut karena buku itu menceritakan tentang 40 perampok yang mencuri harta karun. I'm warning you, because he gathered all the treasure he could carry. Open buckwheat, open piles of silks, only to find the door of the cave. He'd forgotten the password. Open sesame! Maka, beberapa harta karun termasuk sekantong koin emas pun datang ke dunia nyata, dan juga salah satu dari perampok tersebut yang bernama Farid. Tetapi, saat Dustfinger minta giliran untuk dibacakan buku cerita Inherit agar bisa kembali, Carpicon malah melarangnya. Padahal, mereka sudah membuat kesepakatan kalau Dustfinger akan membawa Mo ke hadapan Carpicon, sedangkan Dustfinger kembali pulang ke dalam buku. Namun ternyata, semua akal-akalan Carpicon karena ia akan memanfaatkan Mo untuk kepentingannya sendiri. Dan juga tidak akan membiarkan Dustfinger kembali ke asalnya, bahkan Carpicon juga sengaja membakar buku Inherit-nya. Mo, Maggie, dan Elinor dibawa kembali ke penjara, sedang Dustfinger pergi ke dapur untuk mengobati luka bakarnya saat mencoba mengambil buku Inherit. Di sana, ia bertemu dengan tokoh wanita dari buku yang dijadikan pekerja oleh Carpicon. Wanita itu bernama Reza. Sebenarnya, Reza adalah tokoh dari Inherit yang ditulis sendiri oleh Dustfinger dan dibacakan oleh Darius. Tapi, Darius malah meninggalkan suara Reza dan membuatnya bisu di dunia nyata. Karena Dustfinger penasaran dengan cerita sebenarnya Reza memberikan gambaran suaminya yang tentu saja membuat Dustfinger kaget karena ternyata suaminya adalah Mo. This is your husband? You went in the book when I came out. Ia pun berinisiatif untuk membebaskan Reza dengan menyuruh hewan peliharaan luwaknya yang bernama Gwyn untuk mencuri kunci dan memberinya ke Reza. Wail of the wind. And Lalu, Dustfinger pergi ke penjara dan mengajak Mo bekerjasama agar mereka kembali ke keluarga masing-masing. Ia juga membantu yang lain kabur dengan menyuruh Mo membaca buku The Wonderful Wizard of Oz di bagian badai tornado. Dan di saat itulah, orang-orang maupun penjaga mulai berlarian menghindari badai. Begitu juga dengan Reza yang berhasil kabur dan bersembunyi di salah satu bangunan. Kemudian, kesempatan Mo, Maggie, Elinor, dan Farid kabur. Reza yang melihat suaminya pun mencoba untuk memanggilnya, namun percuma karena dirinya yang bisu. Bahkan, Dustfinger yang melihat Reza pun membiarkannya dan tak menghiraukannya. Alasannya yaitu ia takut jika Mo sudah bertemu istrinya, nanti Mo tidak mau membantunya kembali ke dalam buku. Kemudian, mereka pergi menggunakan elf untuk mencari penulis Inherit dan meminta buku salinannya. Sebelum mereka menemui penulis Inherit, serta setelah melalui sesuatu yang tak nyata baginya, Elinor meminta untuk pulang duluan. Lalu, Mo dan Maggie mendatangi rumah Signor Fenogilio, penulis Inherit, dan mengatakan semuanya tentang para tokoh Inherit ada di dunia nyata. What? From Capricorn's village, and you're not even going to believe. Well, don't just stand there like you've been taxidermied. Mereka pun mengajak Fenoglio untuk menemui Dustfinger yang sedang debus di jalanan. Tetapi Dustfinger sendiri tidak tertarik bertemu dengan sang penulis karena si penulis menulis ending Dustfinger yang mati saat akan menyelamatkan Gwyn. Lalu karena sewot, Dustfinger minta paksa Fenoglio untuk mencari salinan dari Inherit. Setelah bukunya ketemu, Mo pun langsung bersiap untuk membaca bagian agar istrinya kembali. Tapi langsung dihentikan Dustfinger dan mengatakan yang sebenarnya kalau Reza memang sudah ada di dunia nyata dan sekarang sedang di desa Carpicon. Kemudian, tanpa berpikir panjang,
Mo dan Dustfinger pun langsung pergi menuju ke desa Carpicon. She has no voice. Tanpa disadari, Farid ikut di mobil mereka dengan menyelinap di dalam bagasi. I should make you walk back. Ketika Maggie di rumah Fenoglio, ia mendengar suara bisikan di dalam buku. Dan saat ia membaca buku Wizard of Oz, Maggie ternyata mendatangkan tokoh di dalamnya, yaitu anjing bernama Toto. Dari situlah ia sadar kalau dirinya menuruni kemampuan dari sang ayah. Tak lama kemudian, Basta atau salah satu antek-antek Carpicon datang mencarimu. Namun, karena tahu kalau Maggie memiliki Silver Tongue, ia pun membawa paksa Maggie, Toto, dan Fenoglio. I'll kill you both. Another silver tongue. Elinor yang sudah sampai di stasiun dan akan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba kepikiran dengan nasib Maggie dan Mo karena ingin menyelamatkan Reza. Karena tak tega, Elinor pun balik lagi ke rumah Fenoglio, tapi malah tak menemukan satupun orang di rumah itu. Ia pun langsung menyimpulkan kalau mereka pergi lagi ke desa Carpicon. Elinor pun nekat pergi ke desa Carpicon sendirian menggunakan sepeda lipat. Sesampainya di sana, Mo, Dustfinger, dan Farid menyusup secara diam-diam. Mo lalu pergi ke kastil untuk mencari Reza, sedangkan Farid dan Dustfinger bersembunyi dari para penjaga. Tapi saat bersembunyi, mereka ketahuan. Untungnya, Farid berhasil melarikan diri, namun tidak dengan Dustfinger. Ia malah tertangkap dan bertemu dengan Reza. Ia menyampaikan ke Reza kalau Mo datang untuk menyelamatkannya. Maggie dan Fenoglio kemudian dibawa ke Carpicon. Setelah tahu kalau Maggie juga Silver Tongue, Carpicon pun berniat untuk memanfaatkan Maggie agar membaca Earnhardt dan menjadikan dia yang berkuasa serta memanggil musuh paling berbahaya di Earnhardt, yaitu Shadow. Yang tentu saja Maggie menolak untuk melakukannya. Tapi Carpicon mengancamnya jika tidak mau, ia akan mencelakai ibunya, yaitu Reza. I'm convinced. I'm tired of doing stupid tricks for you. Tell me what. Just as I wrote you. As for you, Kemudian sambil menunggu malam tiba, Maggie ditahan dan bertemu dengan Dustfinger di penjara. Maggie menceritakan semua niat Carpicon untuk mendatangkan Shadow. Lalu untuk menghentikannya, Dustfinger menyuruh Fenoglio untuk menulis cerita agar Shadow membunuh Carpicon dan nantinya akan dibacakan oleh Maggie. and you could bring me back. He's gonna make me be the shadow out. The hope for a finer young lady to be shut. Just a lonely thing. Beberapa saat kemudian, Basat datang membawakan makanan untuk Maggie. Tapi karena lengah, Gwyn berhasil mencuri kalung keberuntungannya dan memancingnya agar masuk ke dalam penjara. Kemudian bertukar tempat dengan Dustfinger. Ketika akan membebaskan Maggie dan Fenoglio, Dustfinger terlalu gugup dan malah lari meninggalkan Maggie sebelum para penjaga datang. Setelah berhasil kabur dan keluar dari desa Carpicon, ia malah teringat Maggie, kemudian kembali lagi untuk menyelamatkannya. Di tengah jalan menuju ke kastil, Dustfinger bertemu dengan Mo dan Farid. Mereka menyusun rencana untuk membuat kastil Carpicon terbakar. Dan saat orang-orang sibuk memadamkan api, Mo akan masuk untuk menyelamatkan Maggie dan Reza. Reza, Maggie, how are they? They're fine. Have the shadow read out of the book. Maggie? Waktu membacakan Earnhardt pun dimulai. Maggie yang membaca buku itu agar mendatangkan Shadow pun terjadi. Monster Shadow datang dengan perintah Carpicon untuk membunuh para musuhnya. Tapi dengan sigap, Fenoglio menyuruh Toto untuk membawakan kertas yang sudah ia tulis dan memberikannya ke Maggie. Sesuai dengan napas yang Maggie baca, Shadow pun mengganti targetnya untuk membunuh Carpicon. Voice of a girl, and when she called, I remembered.
Kemudian, Karpikon mencoba untuk menghentikannya, tapi langsung dicegah oleh Mo. Selagi Mo membantu Maggie, Farid, dan Dustfinger mulai bakar kastil. Tak hanya itu, Eleanor datang dan minta Darius untuk mengeluarkan semua hewan mitologi, kemudian menyerang Karpikon serta para pengikutnya. Karena kertas yang diberikan Finoglio direbut oleh salah satu pengikut Karpikon, Mo pun memberikan pena ke Maggie dan menyuruh Maggie untuk menulis ceritanya sendiri. Maggie kemudian mulai menuliskan cerita karangannya sendiri di lengannya, dan Shadow dibuat untuk tidak membunuh korban yang tak bersalah. Lalu, Karpikon berubah menjadi seperti kertas tua dan perlahan hancur seperti debu. Maggie lalu membuat Shadow menghilang. Black soul filled with terror. And so too did the souls of... Begitu juga dengan para pengikutnya, serta Maggie akan mengembalikan para tahanan tak bersalah yang ada di dekatnya kembali ke asalnya. Tetapi saat Dustfinger ingin mendekat ke Maggie, waktunya tak cukup dan akhirnya membuat Dustfinger tertinggal. Mereka kemudian pergi menjauh dari kastil yang sebentar lagi akan hancur. Dustfinger meratapi kesedihannya karena tidak bisa kembali. Namun, Farid datang dan memberikan sebuah buku salinan dari Earnhardt. Mereka pun berniat untuk mencari Silvertongue lain agar membantunya kembali. Namun, di jalan, ia bertemu dengan Mo yang bersedia untuk membacakan Earnhardt untuk menepati janjinya. Kini, Dustfinger berhasil kembali ke keluarga asalnya, dan untung saja Farid berhasil mengambil Gwyn untuk mencegah yang terjadi pada Dustfinger di ending buku Earnhardt. Mo, Reza, dan Maggie kini bersama-sama kembali. Mereka juga memperbolehkan Farid serta Gwyn tinggal bersama mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Earnhardt. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.